Cara saya makan nasi Padang, Nah. nasinya itu cuma setengah. Nasinya setengah. Ya nggak masuk lah. Lauknya Nggak sampai ke lambung. Nggak sampai ke lambung, nyangkut di sini. Mana ada kayak nasi Padang kok cuma setengah. Jadi setengah cetak. Iya, setengah cetak. Iya. Makan nasi Padang, nggak makan nasi Padang itu namanya. Oh, Mak. Berarti aku gula darahku tinggi. Makanya jangan kalian contoh-contoh ya. Awas kalian skip ya video ini ya. Pijak batang leher kalian. Itu gula darah yang tinggi. Oh. Jadi emosi gak stabil. Nyindir ya. Nyindir ya. Jadi takut aku kayak gini. Itu bisa pakai tenaga yang lain. Oh. Badan kita itu bisa pakai gula sebagai tenaga. Tisu keringatan botaknya. Kasihan. protein yang Lap dulu lah. Lap dulu. Nah, dan mereka apa namanya? Apa? Iya, biasa aja badannya baik bukan. terus. Apa namanya kalau kayak gini itu? Kuli bangunan. Bukan. Apa sih namanya? Apa itu? Apa sih? Enggak. Oh, Kenapa? bagus juga. Karena banyak kenalan. Salah semuanya. Enggak, gini. Enggak, Enggak, tenang. Apa? Makan keladi lah. Tenang. Tenang, dibuat emosi. Makan nasi nggak boleh, makan ini nggak boleh, makan banyak kali nggak boleh. Minuman ini, makanan ini, mana yang ada gulanya, mana yang bagaimana. Ya. Pusing kali. Makanya Ujung-ujungnya naik gula darah, emosi. Ujung-ujungnya kenapa? Gara-gara, makanan ini gulanya, ngitung-ngitung gula pun nggak selesai. Betul. Nah, jadi cuma alah, zaman-zaman sekarang nih berita entah apa-apa. Sikit-sikit penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini, penyakit itu. Aku tiap hari apa-apa aku makan. Nggak peduli aku. Sehatnya aku. Nggak ada aku diabetes, nggak ada kolesterol, nggak ada apa-apa. Sehatnya aku. Mana ada aku kayak gini aku. gimana Bang? Apa kabar? Datang pula yang satu ini. Kalau udah datang satu ini nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kenapa Bang? Enggak, ini berita-berita banyak kali. Oh ya, Berita-berita orang katanya kena stroke, kena diabetes. kolesterol. Apa yang sebenarnya dimakan sama orang-orang zaman sekarang ini? Iya, makanya bingung kan? Aku makan semua aku makan Oh ya. ya, Abang minum terlalu manis gantar. Hah? Makan makanan manis, minum manis. Oh ya? Makan lah. Kola aku makan. Oh. Semua aku makan. Gak ada yang gak aku makan. Aku makan semua. Aku ini omnivora. Oh, iya. Makan segala-galanya. Abang dari mana tadi lewat? Oh ya, baru main kesini. Oh iya, Yes. baru lewat sini tadi. Iya, baru lewat sini dong. Sehat? Sehat dong. Sehat. Akhirnya ketemu kita. Mari ya. kita ngomong soal makanan. Iya. Kalau ngomongin masalah makanan, salah semua ini awak ini. Salah Nggak. semua kan? Yang penting Bang, sekarang permasalahannya adalah Indonesia sekarang darurat diabetes Bang. Serius. Peringkat 5. Diabetes itu yang penyakit gula. Penyakit Nah, gula. terus kencing manis. Kencing manis, peringkat 5. Nanti besok kau cicipin lah. Besok kau cicipin. Nanti kalau Kalau kencing yang manis. Coba dulu. Kalau nggak manis berarti aku masih aman. Iya. Kayak gitu ya. Nggak kayak gitu. Cuman. Nggak, permasalahannya sekarang kan, gula itu datang dalam bentuk yang gurih dan gula datang dalam bentuk yang manis. Apa? Gurih apa? Yang gurih, Nastar. tadi kan kita habis makan mie ayam Bang. Oh gitu. Iya. Mie-nya itu sebenarnya gula yang dalam bentuk gurih. Gurih. Iya, orang nggak Gurih. sadar bahwa kalau kita makan itu terlalu banyak, itu bakalan jadi gula di badannya kita. Ngirim ke kawan. Lagi ngapain katanya? Lagi di syuting aku bilang kayak gitu. Nah terus? Ya itu. Jadi kan permasalahannya adalah pada saat kita makan, makan besar ya, makan sarapan, makan siang dan makan malam. Kalau kita makan mie ayam tadi contohnya, tapi mie-nya banyak, terus kita minum teh manis, itu kita minum 2 kali gula. betul sekali. Oh. Betul sekali. Terus itu nggak boleh? Itu nggak boleh, itu harus dijaga. Tunggu dulu. Tapi kalau tapi katanya es juga itu bisa buat gendut. Bukan permasalahan esnya sih, Tapi es tehnya. betul sekali. Masuk Gula akal. di dalam Masuk dalam akal, tehnya itu masuk loh. akal. Ya. Jadi solusinya gimana? Sedangkan kita selama ini makan ya ada mie, ada tepung-tepungan, ada segala Ya. macam. Yang notabene-nya kan ada istilah kayak gini, semua yang dikasih sama Tuhan itu sebenarnya untuk kebaikan. Betul sekali. Coba jawab. Cuma komposisinya harus berubah. Apa itu? Maksudnya gimana cara kita atur? Contohnya makanan favorit saya nih Bang, Apa? nasi Padang. Serius? Serius. Mana ada nasi Padang badannya bagus kayak gini? nasi Ini Padang. nasi Padang. Nggak, Ini serius. nasi Padang. Tapi Oh. gimana cara saya makan nasi Padang? Nah. Nasinya itu cuma setengah. Nasinya setengah. Ya nggak masuk lah. Lauknya Nggak sampai ke banyakin. lambung. Nggak sampai ke lambung, nyangkut di sini. Mana ada kayak nasi Padang kok cuma setengah. Jadi setengah cetak. Iya, setengah cetak. Iya. Makan nasi Padang, nggak makan nasi Padang itu namanya. Itu cara kita Emang kenyang? Oh, kenyang. Kita banyakin lauknya, kita banyakin sayurnya, kita banyakin dagingnya. Boleh? Oh, boleh. Justru itu yang sehat.
Oh gitu. Justru itu yang bantu kontrol berat badan kita. Jadi kita nggak buncit perutnya. Tunggu dulu, kenapa makan beras nggak boleh, sedangkan beras itu cuma dari tumbuh-tumbuhan yang notabene-nya ditumbuhkan, ditumbuhkan sama Tuhan dan kemudian dimasak. Nggak, beras boleh. Maksudnya Nasi. maksudnya pada saat Kan nggak ada bahan kimianya, kan nggak ada apa-apa segala macam. cuma nasi itu tinggi gula. Oh, sampai maghrib ini Betul cerita sekali. kayak gini. Oh, Jadi tinggi gula. nasi itu kan sebenarnya gula yang gurih, Bang. Benar. Iya, nasi itu gula yang gurih. Jadi Memang udah diciptakan dari sananya. betul. Kenapa kita makan nasi? Karena nasi itu sumber energi yang paling cepat. Karena dia gulanya tinggi. Oke, Ya, terus karbohidratnya tinggi. Jadi kalau lantas kalau kita nasinya dikurangi nanti kita nggak ada tenaga gimana? makan sayur banyak, makan daging banyak. Itu karena badan kita itu bisa pakai tenaga yang lain. Oh. Badan kita itu bisa pakai gula sebagai tenaga. Tisu keringatan botaknya. Kasihan. protein yang Lap dulu lah. Lap dulu. Ya Allah, ketemu sekampung ya kayak gini. jadinya. Oke. Ya udah, terus enggak, jadi kan badan kita itu sebenarnya banyak salah kaprah sih. Sebenarnya badan kita itu bisa pakai segala jenis sumber energi. Jadi kan selama ini kita dibilang gula itu sumber energi di badan. Ya kan? Oke. Padahal kita bisa pakai lemak, kita bisa pakai protein. Itu yang harus kita jaga komposisinya. ibaratnya yang 4 sehat 5 sempurna tadi ya. Ya, betul. 4 sehat 5 sempurna, cuma komposisi yang paling besar itu yaitu nasi, roti, dan segala macam. Itu harus dikurangin. Oh gitu. Ya, itu yang bakalan bikin Jadi kita kalau lebih sehat. seandainya kurang untuk tubuh kita, dia bisa ngambil Yang lain. dari ikan, dari sayur, Betul. dari mana? Oh, Dan gitu. kalau saya- Oh iya, bentar. Aku pernah baca kayak gini. Ternyata tubuh kita itu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Betul Oh, sekali. itu. Kalau kita itu dikasih Oh, bahan makan yang secara benar. ilmuwan kayak gitu. Oh yes, betul sekali. Oh, gitu. Betul sekali. Terus. Jadi kan kalau kayak kita gini loh. Kita selama ini masyarakat yang konsumsi terlalu banyak gula. Jadi makanya Beras lah, Beras. nasi lah. Kalau Bukan- Indonesia kalau nggak makan nasi pusing. betul. Nah, itu tanda-tanda kecanduan. Oh. Itu tanda-tanda kecanduan karbohidrat. Karena kita nggak bisa lepas dari nasi. Betul. Padahal kalau seandainya lebih bagus lagi kalau kita itu komposisiin lebih banyak protein hewani. Oh gitu. Ya, protein hewani dan sayur sedikit. Oh gitu. Ya, jadi kita tuh badannya tuh lebih stabil, energi kita itu lebih stabil, gak naik turun. Jadi kan kalau abang lihat, Heeh. kita kan biasa kalau sehari habis makan siang, kita maunya tidur kan, Ya benar ngantuk. ngantuk. Ya itu, kalau kita itu makan terlalu banyak karbohidrat. Mm-mm. Tapi kalau kita makan karbohidrat kita jaga, terus kita makan daging, kita makan sayur, itu kita lebih stabil. Dan jangan minum yang manis. Kalau mau manis, pakai stevia. Oh, jualan. Betul sekali. Jualan. Pinter iklan nih. Iya dong. CEO-nya soalnya. Nah, Iya. kemudian emang tunggu dulu. Jadi pada intinya contohnya kayak gula yang dihasilkan dari tebu, Yap. gula yang dihasilkan dari nasi, gula yang dihasilkan dari gandum-ganduman, tepung itu tadi. Iya, betul. Tidak boleh berlebih. Tidak boleh berlebih, jangan berlebih. Itu yang menyebabkan semua penyakit-penyakit kronis yang kita lihat sih. Jadi kan kalau abang lihat, dulu mungkin di zamannya waktu kita kecil ya, penyakit-penyakit contohnya kayak diabetes, stroke dan segala macam itu kan Masih jarang. jarang dan nyerangnya yang lebih tua. Iya. 60-an, 70-an. Kalau opungnya abang kan maksudnya Iya, opung-opung dulu. Tapi kan sekarang umur 20, 30, 40 udah kena. Itu loh. Setuju. Iya. Iya, temanku umur 30 tahun udah kadar gulanya udah tinggi, stroke. Iya, Iya, betul. itu bisa berakibat Iya, stroke betul, ya? betul. Jadi salah satu yang bikin stroke itu gula darah yang nggak terkontrol. Oke, Iya. tunggu. Sekarang gini, kita sekarang ngomongin kalau seandainya gula ini sendiri, nah contohnya kita lihat, bilanglah tukang-tukang bangunan, kuli-kuli panggul, Ya, ya kan? yes. Mereka nasi kalau belum sampai gunung Betul. Ya. Sinabung, belum puas ya kan? Kampungmu kan bang. Kalau belum setinggi gunung Sinabung belum puas. Ya. Nah, dan mereka apa namanya? Apa? Iya, biasa aja badannya bukan, baik bukan. bagus. Apa namanya kalau kayak gini itu? Kuli bangunan. Bukan. Apa sih namanya? Apa itu? Apa sih? Metabolisme. Ah ya, metabolisme. Karena mereka kan bekerja ini segala macam Betul, berkeringat. Nah, betul itu sekali. bagus enggak? Itu sebenarnya kurang bagus juga. Oh, kurang Kenapa? bagus juga. Karena banyak Serba kenalan. salah semuanya. Enggak, gini. Makan. Enggak, Ujungnya tenang, makan tenang. apa? Makan keladi lah. Tenang. Tenang, dibuat emosi. Makan nasi nggak boleh, makan ini nggak boleh, makan banyak kali nggak boleh. Boleh, cuma harus dikontrol. Nggak Jadi boleh gini. banyak-banyak. Ya, betul. Jadi ini contohnya kayak kuli bangunan. Nah, Banyak kenalan saya itu kuli bangunan. oke. Tapi begitu mereka Ngapa? Kalau jerep juga ya kan?
Selain ngajar di universitas juga nyerap Betul. juga ya. Oh ya ampun. Jadi- Oke, lanjut. Kuli bangunan itu kebanyakan pada saat mereka pensiun di umur 40-50, karena mereka itu udah kecanduan dengan komposisi nasi yang terlalu banyak. Oke. Akhirnya mereka nggak bisa makan sikit. Betul. Nanti kenanya di usia-usia seperti Betul. Jadi makanya banyak kenalan yang kuli bangunan itu di umur 40-50 udah pada kena. itu. Mulai kena ya. Iya, udah mulai kena. Jadi harus kita jaga sih agar kita itu nggak kecanduan. Kita itu kecanduan gula, karbohidrat yang terlalu banyak. Karbohidrat dan juga gula. Itu kan Ya. tadi kita bicarakan yang aku bilang tadi itu kan dari alami-alami sebenarnya. Ya, betul. Dari alam yang Ya. notabene-nya itu bermanfaat, semua dikasih Tuhan. Betul. Bermanfaat untuk umat manusia. Betul. Terus apa beda? Emang ada bedanya gula alami sama gula non alami? Sama aja sih. Semua sama aja. Sama-sama membahayakan. Jadi maksudnya sama-sama Gula gula. non alami itu apa? Gula non alami itu mungkin kita harus tahu dulu maksudnya gula alami dan gula non alami ini maksudnya apa? Kalau gula semua itu bentuk glukosa, fruktosa, ya nama-nama begitulah. Oke. Ada juga gula yang untuk pemanis tapi dia bukan gula kan. Oke. Kita bilang gula non alami. Oke. Gula non alami ini juga sebenarnya banyak macam. Jadi contohnya kayak aspartame, sukralose, sakarin gitu-gitu. Itu jangan. Apa nggak tahu Iya, aku namanya itu banyak sekali Pusing kali pemanis. aku Jadi kalau kita mau cari pengganti gula, cari yang alami. Mengganti gula alami, contohnya stevia. Nah, tunggu. Balik lagi ya. Ini kita ngomongin stevia ini. Ya. Stevia salah satunya produknya adalah Stetes dari Stetes ya. Ya. Daun stevia ini. Nah, daun stevia ini kan dari alam, Betul, manis. betul. Lantas apa bedanya sama beras dan lain-lain? Sama gula ya? Sama Nah, gula. jadi- sama tebu. Betul. Kalau stevia itu ekstrak Ini stevia Paraguay. dari Paraguay Iya. ya. Jadi stevia, kalau stevianya tanaman stevia itu menghasilkan rasa manis yang bukan gula. Dia itu dalam bentuk steviol glycoside namanya. Apa itu? Itu nggak Susah kali naikin namanya. Ya, itu apa nggak steviol. Steven apa? Steviol. Stapol. Stapol nanti ketegangan listrik lah, kesetrum yang ada. Steviol glukosa. Ya, glycoside. Ya itulah Ya itu. lah, kan. whatever, ya. Terus oke. Itu nggak naikin gula darah, Bang. Oke. Jadi dia rasa manis, tapi dia itu nggak naikin gula darah. Tapi kalau gula dari tebu, itu kita makan naik gula darah. Itu bedanya. Mau tebu yang kita sesep langsung atau tebu yang udah jadi Betul, gula? iya. Masa sih? Iya, itu karena yang bikin manis di tebu itu ya gulanya. Oke, benar. Ya, itu loh. Nah, kemudian sedangkan ini kan daunnya aja manis. Betul, tapi ini dia yang bikin manis itu bukan gula. Dia itu steviolnya. Berarti ada satuan-satuannya yang kita Betul. nggak tahu, yang Ya. notabene-nya ini jauh lebih bagus. Ya, jadi kalau rasa manis di lidahnya kita itu ada banyak bahan kimia yang bisa kasih rasa manis, bukan cuma gula. Tapi ya salah satunya ekstrak tanaman stevia ini. Ini masyarakat kan kita nggak tahu, Bang. Kita orang awam nggak tahu. Betul. Minuman ini, makanan ini, makanan ini, mana yang ada gulanya, mana yang bagaimana. Ya. Pusing kali. Makanya Ujung-ujungnya naik gula darah, emosi. Ujung-ujungnya kenapa? Gara-gara, makanan ini gulanya, ngitung-ngitung gula pun nggak selesai. Betul. Nah, jadi gimana cara mengidentifikasinya Ya, gimana caranya? Yang penting nomor satu yang kita harus konsumsi yang utama adalah protein hewani, Bang. Protein sama sayur itu yang kita makan. Begitu kita kenyang dengan itu, yang lain cuma tambahan. Jadi kita kenyang dengan makanan yang sehat dulu. Baru yang lain kita udah gak mau makan. Maksudnya udah makannya sedikit. Jumlahnya kita udah makan sedikit. Ya. Contohnya ayamnya udah banyak, Betul, sayurnya banyak. Akhirnya itu udah duluan masuk. Masuk, kita udah mulai rasa kenyang, baru kita makan yang lain kecil-kecil. Nah, itu strateginya. Oh, es krim boleh. Ya, tapi ya jadi udah sedikit. ya, jadi kita udah rasa-rasa betul. aja. Oh. Kalau kita kan kadang kita mulai dengan yang begitu-begitu. Iya, Iya kan? kita kalau belum nasi segini belum kayak gitu. Oh gitu caranya. Ya, gitu caranya, Bang. Baru efek selain stroke, selain segala macam obesitas yang kalau kita punya gula berlebih itu apalagi sih sebenarnya yang lebih fatal? Itu sih penyakit kronis. Jadi orang nggak sadar bahwa Tunggu. Jadi gula ini dia masuk ke darah. Betul. Aku mau yang logika lah, Ya, susah kali. ya. Cepat dulu jelaskan betul. dulu. Jadi kalau kita gula ini masuk ke darah, masuk ke dalam darah, kan gula darah dibuat manis. gula darah kan tinggi tuh. Ya, oke. Gula darah tinggi, badan kita nggak suka gula darah tinggi. Oh iya. Nggak suka. Jadi keluarin hormon namanya insulin. Habis itu gula darah itu masuk ke dalam sel. White hormone. Keluarin hormon. Apa hormon? Hormon itu hormon bencong atau hormon apa? Ya, badan kita banyak hormon sih. Salah satunya hormon. Soalnya kalau perempuan mau jadi laki-laki kan minum hormon Ya, laki-laki. betul. Gitu. Ini hormon insulin namanya. hormon insulin. Insulin ini tugasnya untuk masukin gula darahnya kita ke dalam sel.
Sel apa? Sel tubuh kulit kita. mati? Sel tubuhnya kita. Apa sel apa? Ya, sel badan abang, kulit, daging. Oh, ya. ditransfer kemana-mana. Betul. Dikirim ke sana ke sini ke sana ke sini. Betul Terus, sekali. terus. Jadi, nah permasalahannya kalau kita kasih badan kita itu terus gula-gulaan. Gula. Dia nggak mau banyak gula Betul. badan kita. Badan kita nggak suka kan? Terus? Akhirnya kan insulin naik terus, ada organ kita namanya pankreas rusak. Oh gitu. Makanya diabetes tipe 2. Oh gitu. Ya. Jadi makanya kenapa orang diabetes itu gula darahnya selalu tinggi, nggak bisa turun lagi karena organ yang keluarin hormon itu udah rusak, udah nolak. Ya, jadi banyak kali gulanya pusing aku. Betul. Oh gitu ya. Kemanisan. Kemanisan. Oke. Ya. Terus apa kabar orang yang di Jogja, di Solo, di mana? Itu kan manis-manis makanannya. Makanya tinggi diabetesnya di situ. Masa iya sih? Ya. Di lingkungan kita yang Iya, Jawa-Jawa. betul. Tinggi diabetes. Jadi umur 30-40 itu kadang udah gula darah udah tinggi. Masa iya? Ya. Berarti kasusnya banyak ditemukan di sana. Iya, tinggi sekali. Tinggi. Mereka yang notabene-nya ciri khas masakannya Manis, manis. ya. Aku ke Solo makan apa namanya gule-gule apa gitu, Iya. Kola, gule nangka rasa kola, manis sekali. Aduh ampun. Nah terus akhirnya setelah ditolak sama gula itu tadi menyebabkan pankreas yang pertama kali Betul, ya, rusak. Dan kemudian Jadi, mempengaruhi semuanya. Semuanya, pasti semuanya. Jadi pankreas itu apa sih bang? pankreas itu ada semacam organ gitu lah. Apa? Dia tugasnya untuk keluarin insulin itu. Insulin itu apa? Hormon. Untuk kontrol gula darah. Yang Untuk kontrol gula darah kita. mesinnya apanya? Ya organnya. Itu kan organ itu kayak apa ya? Kayak tangan kita gitu. Tempatnya, betul untuk produksi insulin keluar. Ya. Yang nanti itu mau jadi tenaga kah? Mau jadi apa kah? Atau ya kalau kita nggak pakai tenaga itu, ya nggak pakai gula itu ya disimpan. Oh gitu. Ya, itu makanya jadi naik ya. Betul. Di situ ya. Dan berat badan jadi naik. Jadi makanya kalau abang Kenapa? lihat yang kalau seandainya kita Obesitas, betul. Karena Kenapa? Karena gula darah yang tinggi nggak bisa dibuang kemana-mana bang. Gula darah yang tinggi itu harus disimpan. Kalau tempat penyimpanan kita udah nggak ada, harus diganti jadi lemak untuk bisa disimpan di area perutnya kita. Jadi makanya kalau gula yang tinggi, jadi kita obesitas. Bukan karena kita makan lemak. Oh. Karena di Indonesia kita kan paling takut lemak. Benar. Apa jangan makan lemak jangan. Tapi sebenarnya kenapa? gula ya. Betul. Sebenarnya Terus kalau gula darah tinggi katanya, abang gula darahnya berapa? Aku suka live Betul, itu kan. iya. Gula darah abang berapa kata itu? Iya. Kok emosi-emosi itu sebenarnya gula itu mempengaruhi mental nggak sih? Oh, mempengaruhi sekali bang. Mempengaruhi sekali. Jadi kalau seandainya Memang gula darah tinggi itu memang emosi. kita jadi lebih gak stabil. Emosi gak stabil. Kolesterol itu namanya? Bukan. Apa Itu gula darah tinggi. Itu gula darah yang tinggi. Jadi emosi gak stabil. Nyindir ya. Jadi takut aku kayak gini. Nyindir. Udah terus. Iya, itu sih. Jadi sangat mempengaruhi mental ya. Oh, sangat. Jadi makanya kalau orang-orang yang orang-orang obesitas, diabetes biasanya itu punya permasalahan dengan mental health issue juga. Itu banyak, pola pikirnya. Betul, itu banyak studinya tunjukin. Iya? Kalau orang obesitas lebih rentan terhadap depresi, kalau orang diabetes. Karena sensitif nggak sih? Gara-gara kan bayangin nggak gula darah kita tinggi kan otak kita juga pasti kebanjiri gula kan. Oke. Iya. Akhirnya mempengaruhi semua. Kurang lebih kayak gini lah, senggol bacok ya. Betul. Jadinya ya, disenggol langsung bacok gitu betul. Ya. Emosi ya. Oh berarti aku gula darahku tinggi. Makanya jangan kalian contoh-contoh ya. Awas kalian skip ya video ini ya. Pijak batang leher kalian. Ya kadang suka kayak gitu orang ini. Oh jadi kayak gitu. Dan kemudian kalau seandainya kita tadi itu kan kalau kelebihan. Betul. Kalau kekurangan juga mengurangi kebugaran. Kalau kekurangan badan kita itu, kalau kita makannya cukup. Sebenarnya ngitungnya gimana sih supaya kurang, supaya pas? Repot otakku gini lah. Gampangnya gini bang, gampangnya. Video kan lah Joko. Oh ya udah. Gampangnya kita makan jangan terlalu kenyang. Kita makan 80% kenyang. Oh iya. Ya. Abang apa? Konghucu? Enggak. Islam? Enggak kan? Enggak. Kalau kami Islam, betul. Kita nggak ngomongin agama. Betul. Kita bukan dokter. Itu. Yang itu. Nah, dokter kan pernah kesana juga kan kemarin. Ya. Dokter Richard. Betul. Nah itu kalau apa sih tadi aku mau ngomong apa? Jadi kalau kami di Muslim itu memang kami itu diajarin itu makanlah sebelum kenyang. Betul sekali. Bener itu ajaran Nabi. Itu udah paling tepat. Iya ya. Itu paling tepat. Berhentilah sebelum kenyang. Betul. Tapi aku kalau ginjalku belum meledak, belum puas aku. Lambungku belum retak-retak, belum puas aku. Cemana lah mau ku buat? Banyakin sholat.
Oh, ya ampun. Iya ya, karena Iya. itu olahraga juga ya. Betul. Oke. Jadi kan itu meditasi sebenarnya kan. Itu kan maksudnya pikiran kita lebih tenang, maksudnya itu kita lebih bisa membawa diri, kita lebih bisa kontrol nafsu. Itu dia, Bang. Itu Iya, betul sekali. Akhirnya kita bisa kontrol makanan juga. Betul, karena- mengikuti sunnah Nabi. Oke, Bang. Karena dengan mengontrol makanan, kesehatan kita itu pasti ngikut. Kesehatan kita pasti membaik. Masa iya sih, Bang? Oh iya. Semua kebanyakan sekarang permasalahan-permasalahan kesehatan kita itu semua itu dari dari apa yang kita makanan. makan. Betul, apa yang kita Setuju sih, masukin. karena itu yang langsung masuk bersentuhan dengan Badan kita langsung. kita langsung. Betul. Terus gimana caranya kita bisa ngurangin gula itu sendiri? Karena kan kita nggak tahu gimana cara-cara makannya. Selain tadi gitu tuh nasi segini, ini Betul. segini gitu. Jadi Sebenarnya kan- yang paling gampang dan lebih manusiawi, lebih merakyat itu gimana? Kita kan sebenarnya nyari manisnya kan, Bang. Waktu Iya, kita, benar. bosnya kan kita minum teh manis, kita cari manisnya. Jadi sebisa mungkin ganti gula itu ke stevia. Jadi Ini nggak jualan kan? nggak jualan. Oh, tapi memang merekomendasikan. Emang betul, ya emang betul. Karena S3 loh, PhD kan? Iya. PhD pangan di New Zealand. Iya. Merekomendasikan stevia. betul, ya karena stevia itu udah banyak studinya. Emang kalau kita konsumsi stevia, gula darah kita tuh nggak naik. Jok, sama kayak saudaramu ya Jok yang minum stevia, dia udah kalau gula darahnya udah tinggi. Oh, Dia gula darahnya udah tinggi kalau dia minum makan gula dia malam itu pasti udah sakit udah segala macam. Tapi dia bisa ngerasakan manis dengan stevia di sore hari, malamnya lebih oke. tidur enak. Betul, betul. Setuju sih. Jadi kita pastiin gula kita turunin. Kita kalau saya cari yang manis-manis, cari aja pengganti. Contohnya kayak gini yang lebih sehat. Oh gitu ya. Ya. Yang ibaratnya semua dokter pun Dokter, ya. semua ahli Semua pangan ahli pun, iya. udah menyetujui Oh, ya setuju, kayak gitu. setuju. Jepang-Jepang, Korea-Korea. Betul. Semuanya udah tinggal Indonesia. Yuk kita berantas diabetes. Betul. Bang, kemudian kalau seandainya kan sebenarnya anak-anak muda nih yang sering let's say ke warkop, ke warung kopi, Ya. ke kopi shop yang Yap, notabene-nya yap. minum kopi apa segala macam duduk berjam-jam. Yap, yap, yap. Nah, itu jangka panjangnya itu kira-kira berapa tahun Sebenarnya kopi, normalnya? Karena kan kalau anak-anak kan lagi masa pertumbuhan nih, Ya. kayak gitu. Karena kan udah banyak ya, karena bisa dibilang 5 tahun belakangan ini sejak COVID itu kan kopi shop di mana-mana, betul, itu betul. jadi habit untuk anak-anak. Kalau kopi sendiri sih nggak masalah sih. Kalau kopi dengan susu, contohnya kayak susu full cream, susu-susu yang nggak manis itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi ganti aja gulanya, dan juga jangan pesen yang less sugar. Less sugar juga sama gulanya Masa tinggi. iya? Ya, itu lumayan tinggi juga less sugar. Walaupun ada less sugar, Betul, lebih bagus betul-betul hilangin zero sugar, ganti aja dengan yang yang langsung lain. kopi gitu aja. Betul, kopi tanpa gula. Udah paling Betul bener lah, sekali. nonton kopi kemana-mana bawa stevia. Ini udah pas. Udah Ini udah pas, ini udah pas. paling setuju ya. Setuju sekali. Ini di tas. Seorang Felix Jula Henry Betul, setuju. setuju sekali. Ini di tas selalu ada. Oh gitu ya. Ya, Luar biasa. Sama aku juga kemana-mana bawa ini. yes. Nah, kemudian sebenarnya habit apa sih yang dari masyarakat yang contohnya kan kita kan masyarakat kita kan masih yang kayak mohon maaf ya. Iya. Masyarakat kita itu kan masih yang kayak kondangan, Ya. makan-makan, Yap. rewang, makan adat itu kan potensi-potensi itu sebenarnya gimana sih caranya? Sebenarnya bisa, yang ya. praktis gitu. Kalau saya ke kondangan, Bang, Heeh. yang pertama saya nyari adalah sayur sama daging. Oh gitu. Iya, jadi saya betul-betul saya nyari makanan yang kayak ikan, kayak Karena kan ayam. banyak itu ya. Betul, Oke. ikan, ayam sama sayur itu dulu yang kita kenyangin. Lagi-lagi strategiin kita kenyangin dulu dengan protein hewan yang berkualitas sama sayur. Oke. Baru sisanya itu sedikit-sedikit. Jadi kita nggak mungkin banyak pergi makan kolak pisang kan. Heeh. Kalau kita udah kenyang Oh, iya. dengan daging kan udah nggak bisa makan. Mendedek kalau orang Jawa bilangnya Iya. udah mendedek sama ikan sama sayur. Betul. Jadi udah penuh, udah padat. Udah padat. Jadi nggak mungkin kita pergi makan kolak dua piring. Ya minimal 2 sendok Ya, atau dicicip. betul, cicip-cicipin aja. Oh gitu. Ya. Biar pernah gitu Biar ya. pernah, betul. Oke. Nah, itu kan dari habit ya. Itu dari habit di tradisi masyarakat kita yang Betul. notabene-nya masih makan gula kayak Betul. gitu. Garam, gula dan lain-lain itu kan memang harus, apalagi Indonesia terkenal dengan kalau nggak ngerasa ya nggak enak. Betul. Kalau nggak cetak gitu, kalau nggak manis gitu. Itu belum jos kayaknya gitu. Nah, kemudian perlu nggak sih sebenarnya dari industri pangan sendiri untuk fokus, tanda kutip untuk mengajak masyarakat Berubah. berubah Ya. mengurangi gula itu sendiri. Kalau saya mungkin kalau sekarang itu yang ngurangin gula itu
kalau anak-anak muda masih cuek ya. Betul. Itu yang kita takutkan. Nanti kalau udah mulai tua sedikit, let's say Betul. umur 40 tahun gitu ya. Gue belum 40 ya. 40 tahun itu baru mulai ngurang-ngurangin, mulai Betul. makan beras merah, ini Ya. itu segala macam gitu. Nah sebenarnya butuh nggak sih peran aktif dari Industri pangan. industri pangan? Sebenarnya kan kalau kita ngelihat, Bapak silakan diminum dulu Oh iya, terima kopinya kasih. tanpa gula. Iya, Tadi betul. udah manis dengan stevia. betul sekali. Oke, lanjut. Jadi kan industri itu kan Ya, industri beda lagi. Ya. industri kan sebenarnya tugas mereka untuk cari duit. Ah, ah. Dan itu kan tergantung dari customer kan, pembeli. Iya, benar. Kalau seandainya pembeli udah gak mau beli itu, mereka Habitnya udah enggak. enggak, pasti mereka itu berubah menjadi lebih sehat otomatis. Oh. Jadi kalau menurut saya bukan industrinya yang harus diubah, tapi kita sebagai masyarakat itu yang harus Habitnya, memilih. kebiasaannya. Betul. Begitu kita makin sehat, Tingkah lakunya. makin sehat industri pasti ngikut karena pembelinya maunya begitu. gitu iya, ya. kalau saya bilang sih begitu. Daripada kan kita selalu kadang menyalahkan pebisnis industri dan segala macam. Tapi menurut Masih saya menyediakan. ya, tapi kan sebenarnya kan mereka supply demand ya Betul, kan. mereka- Ya kan, ada penawaran, ada pembelian. ada pembelian, ada ada penawaran. Iya. Jadi kan apa yang apa yang iya? apa yang diminta oleh masyarakat mereka sediain. Oh gitu. Kalau masyarakat meminta yang lebih sehat, pasti mereka sediain yang lebih sehat. Botak bukan sembarang botak. Isinya daging semua di dalam. Karena makanya daging, ikan segala macam ya kan. Betul. Pinter. Jadi kalau mau pinter, makan ikan sekarang juga, kata Bu Susi Puji Astuti. Betul. Jadi bener itu ya. Betul. Ikan itu salah satu sumber protein yang paling sehat. Paling tinggi. Dia bukan paling tinggi, tapi dia paling sehat karena dia ada lemak yang sehat juga di ikan itu. Tapi juga masaknya juga jangan-jangan ikan goreng kering gitu. Iya, betul. Heeh. Iya, betul. Ya, agak-agak di steam gitu Ya. ya, di sop gitu ya. Yes. Ngerti aku lah. Ya. Itu ngerti. Ini enggak, udah ikan-ikan laut yang udah agak 5 hari goreng kering gitu. Amit-amit. Iya, betul Udah sekali. gitu disiram sama tauco. Alah. Jadi kalau fermentasi gitu salah satunya mengandung itu juga ya, kayak tauco itu kan fermentasi. Itu oke sih. Karena Itu oke, kalau ya? bumbu-bumbu bagi saya sih nggak terlalu masalah karena Nggak kan terlalu kita kan pakainya dikit. Oke. Ya, yang utama itu apa yang kita makan secara porsi besar. Oke, ngomongin bumbu, micin. Katanya micin itu buat bodoh, micin itu buat ini segala macam. Saya masak pakai micin. Iya kan? Iya, nggak apa-apa Nah, micin, Kenapa nggak apa-apa. micin? Micin kan sebenarnya cuma ini sorry bahasa kimia Ya, lagi. oke. Ribet, susah kali ngomong sama orang pintar. Micin itu namanya monosodium glutamat. Itu cuma Apa? asam amino. Apa? Monosodium glutamat. Monosodium Glutamat. glutamat. Iya, jadi- kan dia dari tebu kan micin? Iya, jadi itu sebenarnya Iya. itu asam amino. Itu protein, bagian dari protein sebenarnya. Wah, Dia cuma kasih rasa gurih aja. Di tomat banyak glutamat. Oh gitu. Iya, makanya namanya tomat ya. Makanya kenapa kita demen Glutamat. Makanya kenapa kita suka tomat kan? Karena kalau kita masak tomat itu kan jadi makanan gurih. Oh iya ya. Salah satunya Oh iya, setuju. betul. Bawang putih, bawang merah, cabai, tomat. Tomat. Itu biar Gurih, balance, biar betul. gurih. Benar. Selain itu dari benar. asam itu kasih gurih. Tomat. Benar. Dia kayak nyerap si pedes itu, Ya, nyerap si. Iya ya benar. Dia betul. netral. Dia netral, Oh, tapi dia gitu. kasih rasa gurih itu kan. Salah satunya kenapa? Karena tomat itu tinggi di glutamat. Oke. Ya. Jadi Jadi sebenarnya sebenarnya nggak masalah. micin itu nggak bermasalah. Nggak masalah. Yang bermasalah itu kalau kita makainya banyak-banyak Betul, aja. ya. Intinya semuanya itu boleh, tapi Betul. jangan too much. Jangan too much, ya. Kemudian disamakan nggak sih sama pola kita kerja? Contohnya kayak kita ini Ya. di AC, di apa segala macam. Baru sama orang yang di luaran, yang kuli-kuli gitu-gitu. Ya, nggak masalah. Apanya yang nggak masalah? Aku tanya itu maksudnya itu perlu dibedakan enggak? Banyaknya, Nah, ya, sedikitnya, banyak sedikit. hitungnya gimana? Ya, kalau saya Bang, saya kan suka nge-gym ya kan. Jadi saya ngelihat Mana nggak ada badannya kayak gini biasa aja? oh iya enggak tapi kan saya nge-gym. Sehat. Nah, jadi saya tahu gimana caranya. Tenaga ototnya nggak keker, kepalanya yang keker. Iya, kepala yang keren. Lanjut. Jadi saya ngelihat gimana Dulu SMA juara berapa kok pintar kali juara 1? enggak juga sih. Lah iya kan pasti kan. Dulu IPA. IPA. Oke, yuk lanjut. Jadi kita ngelihat kualitas olahraganya kita. Jadi kalau seandainya kita bisa sampai berapa set, kita masih bisa naik atau kita turun drop kemampuan kita. Cuman. Nah, jadi kan kalau seandainya kita nge-gym, kita kan ada contohnya berapa set, berapa replikasi, Oke. berapa segala macam. Oke. Kalau kualitas itu turun, berarti kita kurang karbohidrat.
kita naikin sedikit. Oh gitu. Nah, jadi kalau saya kontrolnya di situ. Oh gitu. Ya. Oh berarti teman-teman juga yang notabene-nya kerjanya agak Itu kuat, agak nggak masalah. hard, Ya, berarti kita sesuaiin aja. kita sesuaiin kayak Betul. gitu. Tapi yang utama harus protein dan sayur. Protein hewani. Protein dan sayur dulu yang Ya, pentingnya dibanyakin dulu. betul. Baru kita sesuaikan seberapa banyak kita Oke, konsumsi. setuju. Ya, Tapi memang ya kadang-kadang kita makan nasi Padang kalau belum pakai es teh belum betul. belum Kurang afdol. mantep. Ya. Kayak gitu. Iya, iya. Dok, dokter. Iya. Ya. Apa nih pesan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang notabene-nya masih mengagung-agungkan gula ini sendiri? Iya, jadi Padahal udah jelas itu adalah sumber tenaga dan juga lebih banyak sumber penyakit. betul. Jadi kan kemarin saya juga sempat ngobrol dengan dokter spesialis anak ketua IDAI, Dokter Piprim. Jadi beliau juga udah Apa itu? di Jakarta sih. Oh iya. Ya. Terus? Jadi beliau udah ngelihat dulu anak-anak yang pasien-pasiennya beliau, waktu anak-anak muda, anak-anak remaja gitu, nggak banyak yang diabetes. Sekarang diabetes itu meningkat. Belakangan ini. Betul. Jadi jangankan di orang tua, di anak-anaknya sekarang udah mulai banyak. Jadi usahakan batasin konsumsi gula, baik itu yang manis dan yang gurih, ganti dengan sesuatu yang lebih sehat. Sesimpel itu sih. Artinya kita kalau kita ngomong juga kayak di ciki-ciki ada gula, Betul. di coklat-coklat Betul. udah pasti. Tepung-tepung itu gula. Tepungan itu Iya. segala macam yang notabene-nya sekarang itu digemari sama anak-anak. Betul. Kayak gitu. Betul Benar, sekali. benar. Itu betul sekali. Pizza dan lain-lain. Ya, itu begitu-gitu harus ya. dibatasin sih. Oke. Ya, itu harus dibatasin. Jadi begitu ya caranya ya. Betul sekali. Artinya dikurangi mulai dari sekarang, gimana caranya kita menjadi Indonesia sehat. Memang ini nggak bisa selesai, lifestyle ini nggak bisa selesai setahun 2 tahun nggak bisa. Tidak mungkin. Ini ya. harus bergenerasi. Mainnya Ya. dekade ya. Betul. Ya, 10 Betul sekali. tahun, 20 tahun. Ya. Mudah-mudahan harapan kita, anak cucu kita nanti itu udah lebih melek sama yang namanya sehat, hidup sehat, dan kemudian mereka bisa mengurangi gula dengan baik, Betul. menggunakan gula juga dengan sesuai takaran untuk tubuhnya mereka sendiri. Betul sekali. Dan harapannya adalah lebih long life, Yes, panjang umur. lebih panjang umur dan lebih sehat. Karena itu kayak nenek-nenek zaman dulu kan kita Betul. gitu ya. Maksudnya sekarang kan- makanannya nggak neko-neko, nggak Betul. segala macam. Mereka long life semuanya. Dan sehat. 70, iya. Dan maksudnya kan kadang kita ngelihat long life, tapi kalau saya sakit-sakit kan juga gak enak. sama aja, mati Betul. tersiksa. Yang ada ujung-ujungnya rumah sakit panen. Betul sekali. Rumah sakit Indonesia nggak panen, Singapura. Sama Malaysia. Sama Malaysia. Oke, terima kasih. Ya, thank you so much. Bang Terima Felix. kasih, Untung Bang. tadi mampir ke sini Oh loh, iya, jadi makasih, tahu aku banyak makasih, ini. Bang. Udah mulai hati-hati lah aku minum gula lah sekarang ini. Siap. Tapi ya, aku udah mulai 2 bulan ini memang aku udah pakai stevia. Oh, jadi iya. mau masak apapun segala macam aku udah nggak pakai itu. Cuman ya tetap nasi itu belum bisa berkurang. Pelan-pelan pasti bisa. Pelan-pelan, iya, Ya. insya Allah pelan-pelan. Mulai sama-sama kita menuju Indonesia sehat seperti harapan Kita semua. kita semuanya. Betul. Thank you semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yes.